para pejuang skripsi, tesis, dan peneliti muda. Pernah dengar kalimat ini? Kalau penelitian lapangan, langsung terjun aja, banyakin wawancara, sebar kuesioner, beres. Atau mungkin studi pustaka. Ah, itu mah buat anak-anak perpustakaan doang. Atau cuma buat nambahin halaman di bab 2. Hai, jujur, dulu aku juga sering dengar. Bahkan mungkin sempat percaya mitos ini. Tapi setelah berkali-kali nyasar dan tersandung di dunia penelitian, aku sadar satu hal. Mitos itu fatal. Dan ada satu elemen yang sering disepelekan. Padahal dia adalah pondasi dari setiap penelitian. Bahkan yang paling lapangan sekalipun. Apa itu? Studi pustaka. Bayangkan, kamu seorang arsitek, tugasmu membangun sebuah rumah impian. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Langsung beli bata dan semen lalu mulai pasang? Tentu tidak. Kamu pasti akan riset lokasi. Cocok nggak tanahnya? Ada masalah apa di sekitar sana? Riset kebutuhan klien. Maunya rumah seperti apa? Berapa kamar? Gaya apa? Belajar desain rumah. Lihat referensi, pelajari teknik, pahami struktur. Membuat denah dan rancangan. Inilah cetak biru utuhmu. Nah, kalau kamu langsung ke lapangan tanpa cetak biru yang matang dari studi pustaka, penelitianmu itu ibarat membangun rumah tanpa pondasi. Kamu mungkin akan sibuk wawancara ke sana kemari, menyebar kuesioner ke banyak orang, mengamati fenomena berhari-hari. Tapi begitu data terkumpul, apa yang terjadi? Kamu bingung. Ini data mau diapain? Kok hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Pertanyaanku ternyata nggak nyambung sama masalah. Ternyata penelitianku udah ada yang bahas, masalah persis sama. Inilah kenapa kita butuh pondasi yang kokoh, studi pustaka. Jadi, apa sebenarnya fungsi studi pustaka yang sering banget diremehkan ini? Ini dia kekuatan software yang bakal bikin penelitianmu anti nyasar. 1. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Kompasmu. Sebelum kamu menempatkan kaki di lapangan, kamu harus tahu mau kemana. Studi pustaka membantumu mengidentifikasi gap penelitian, masalah yang belum terpecahkan, atau pertanyaan yang butuh jawaban. Kamu membaca teori yang relevan, hasil penelitian sebelumnya, dan akhirnya pertanyaan penelitianmu jadi tajam dan fokus. Tanpa ini, kamu kayak jalan di hutan tanpa peta, muter-muter doang dong. 2. Membangun kerangka teori, blueprint penelitian. Setiap penelitian itu harus punya pijakan ilmiah. Studi pustaka adalah gudangnya teori-teori, konsep, dan model yang sudah teruji. Kamu nggak perlu menciptakan roda dari awal. Gunakan teori yang ada untuk menjelaskan fenomena, mengidentifikasi variabel-variabel penting, dan memprediksi hubungan antar variabel. Kerangka teori ini jadi blueprint penelitianmu, panduanmu saat mengumpulkan data di lapangan. 3. Menentukan posisi penelitianmu. Kamu bukan pengulang sejarah. Nah, ini penting banget. Dengan studi pustaka, kamu tahu siapa saja yang sudah meneliti topikmu, apa hasilnya, dan apa kekurangannya. Ini membuat penelitianmu bukan sekedar mengulang pekerjaan orang lain, tapi ada kontribusinya. Kamu bisa memperbarui data, menguji teori di konteks yang berbeda, atau mengisi gap yang belum terjamah peneliti sebelumnya. Ini yang bikin penelitianmu berbobot dan original. 4. Menyusun instrumen penelitian, senjata andalanmu. Dari teori dan konsep yang kamu pahami, kamu jadi tahu variabel apa yang harus diukur, indikator apa yang relevan, dan pertanyaan seperti apa yang perlu kamu ajukan ke responden di lapangan. Studi pustaka memberimu amunisi untuk menyusun kuesioner atau pedoman wawancara yang tajam, efektif,
dan on point. 5. Menganalisis dan menginterpretasikan data. Penerjemah hasilmu. Setelah capek-capek ngumpulin data di lapangan, giliran menganalisisnya. Disinilah studi pustaka kembali berperan. Kamu akan membandingkan temuan datamu dengan teori yang sudah ada dengan penelitian sebelumnya. Apakah datamu mendukung teori atau justru membantahnya dan membuka celah teori baru? Studi pustaka jadi penerjemah yang mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang bermakna. Jadi, jangan pernah bilang studi pustaka itu cuma buat penelitian kepustakaan murni. Baik kamu penelitian kualitatif yang menyelam dalam makna atau kuantitatif yang bermain dengan angka. Studi pustaka itu nggak bisa dipisahkan. Untuk kualitatif, studi pustaka membantumu memahami konteks fenomena, merumuskan pertanyaan wawancara yang mendalam, dan menginterpretasikan narasi responden dengan lensa teori. Untuk kuantitatif, studi pustaka membantumu merumuskan hipotesis, memilih instrumen pengukuran yang valid, dan menganalisis data statistik dengan landasan teoritis yang kuat. Intinya, studi pustaka adalah nafas dari setiap penelitian ilmiah. Dia adalah fondasi yang memastikan penelitianmu kokoh, relevan, dan punya kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan. Jadi, sekarang sudah jelas ya, teman-teman? Studi pustaka bukan beban, tapi investasi terbesarmu dalam penelitian. Ini yang bakal bikin kamu anti nyasar di lapangan. Hasil penelitianmu berkualitas dan prosesnya jadi lebih efektif. Kalau kamu setuju dan mau terus belajar tips, trik, dan rahasia penelitian lainnya yang anti ribet, anti pusing, dan tentunya anti nyasar, kamu berada di tempat yang tepat. Di kanal Abedapu, kita akan bongkar semua strateginya bareng-bareng. Jangan sampai penelitianmu berakhir jadi tumpukan data tak bermakna. Jadilah peneliti yang cerdas, terarah, dan berdampak. Langsung aja klik tombol subscribe Abedapu sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu jadi pertama tahu setiap video baru yang bakal bikin perjalanan penelitianmu jadi jalan tol. Yuk, jadi penelitian jagoan bareng Abedapu. Subscribe sekarang.